dan komitmen dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang mewakili Bapak Dr. Amir Syah Tambunan MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya memulai sambutan ini dengan berdoa kepada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Semoga kita yang ada di ruangan ini masuk ke dalam kelompok yang benar, jalan yang benar, dari Allah. Kalaupun keluar dari forum ini, dari ruangan ini, insya Allah juga dengan cara yang benar. Termasuk saudara-saudara pengurus tadi masuk ke dalam APHMI, ini Pak Amir Syah Segar yang saya hormati, tokoh HMI ya. Kira-kira ada hubungan dengan HMI enggak? Kita sama ya. Juga dalam keadaan yang benar, semoga dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu. Yang saya hormati rekan sejawat saya, abang ada saya harus panggil abang karena beliau masih lebih tua ya. Dr. Amir Syah kan ada mirip sahnya ya. Kemudian dari Badan POM mewakili Ketua Dewan Syuro ya, Pak Kuyani, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati. Pertama, di tugas saya ini ada dua ini, beberapa fadlan ya. Pertama ambil sambutan, yang kedua komitmen ya. Untuk sambutan singkat aja. Pertama saya ucapkan selamat dan semoga amanah yang berat ya. Saya amanah yang begitu berat karena diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil kiamat, yaumil akhir, termasuk di dunia sebagai asosiasi pengusaha handphone muslim Indonesia. Oleh karena itu ucapan selamat ini sekaligus tahniah doa, mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan kekompakan ya, insya Allah amanah ini menjadi enteng, menjadi benar. Titipan ungkapan saya pertama saya sampaikan waktu teman-teman datang ke Majelis Ulama, saya bilang jamaah ini kekuatannya ada pada jamaah sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Terus saya fotonya itu lagi menghadiri taklid bainan mazahib antara Sunni dengan Syiah di Iran, Teheran. Foto ini mengingatkan saya betapa umat Islam wajib bersatu hukumnya apapun aliran mazhabnya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, betapa sulit mempersatukan dunia Islam. Betapa sulit mempersatukan dunia Islam. Ya. Di satu sisi Syiah sebagai salah satu kekuatan politik di dunia mengimbangi kekuatan adik kuasa. Di sisi lain ada gesekan untuk mencerai-beraikan Sunni dengan Syiah. Teman saya yang apatis bilang, tidak mungkin Pak Mirza bisa Sunni Syiah. Maka kalimatnya takrib bainal mazahib. Bagaimana mendekatkan? Karena sama-sama saudara kita. Karena itu, ya, karena begitu sulit mempersatukan kekuatan umat, maka Allah mengatakan, wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kemudian umat bersatu, hati kalian sebenarnya bercerai-berai. Karena itu saya langsung masuk poin yang kedua, komitmen dalam APH ini. Bagaimana kekuatan untuk bersatu, saya kira itu kata kunci.
Waktu ketemu dia ini saya juga mengatakan karena kawan-kawan, al-haqqu bil nizam wa yaqul batil bil nizam. Yang hak itu akan dikalahkan oleh yang batil. Kata Ali, karena yang batil rohaninya sedemikian. Tetapi yang hak bercerai. Ini saya pesankan kepada teman-teman ya, APH ini. Mudah-mudahan kekuatan pada satu komitmen tadi itu bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Saya kira ingin saya pesankan kalau dibantu dalam waktu singkat, komitmen ini saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang kedua, poin sisi apa? Poin yang kedua. Nah, sesungguhnya kemaslahatan yang ingin kita capai itu adalah kemaslahatan. Kalau majelis ulama konsen mempersatukan umat, ya, sebagai satu kekuatan umat. Seringkali kami luar negeri datang ke Indonesia, umat Islam Indonesia adalah kekuatan terbesar di dunia. Tidak ada bisa mengalahkan kalau umat ini bersatu. Saya kira juga bagi APH ini juga demikian. Tapi kalau belum apa-apa sudah mulai pecah kongsi, saya lagi ingin mengucapkan Alhamdulillah. Ya, karena itu saya titip pesan kepada Ketua Dewan Syura supaya betul-betul kekuatan untuk musyawarah itu kita tegakkan. Lanjut. Nah, kemudian saya melihat dalam konteks katakanlah herbal ini sesungguhnya adalah preventif, pencegahan dan pencegahan. Jadi saya minta penjelasan dari Bang Abdi Isa, di mana sebenarnya posisi herbal dalam konteks kesehatan untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena kita tidak terlepas dari kerangka. Tadi saya katakan dalam judul ini adalah halal dan thayyib. Halal tidak cukup, tapi harus thayyib. Thayyib artinya apa? Berkualitas. Halal untuk berkualitas dan dihadiri oleh kehalal. Maka dalam konteks herbal patut berikutnya. Nah ini, bagaimana kaitan dengan herbal sesungguhnya? Allah Maha Kaya memberikan tumbuhan yang begitu sangat bermanfaat bagi umat manusia. Allah Maha Kaya memberikan tumbuhan yang begitu banyak berkhasiat untuk diri manusia. Kalau ada iklan yang mengatakan tidak boleh herbal, mengatakan dia berkhasiat. Nah, itu tugasnya pengabdian meluruskan. Apa begitu? Kita kembali ke regulasi yang kita buat. Tapi saya termasuk yang benar mengkonsumsi. Ya, yang terbuat dari tumbuhan yang dikatakan herbal itu. Yang intinya apa? Untuk menghindari dari penyakit yang jangan sempat terjadi kuratif. Ya, jangan sempat terjadi kuratif. Tapi kita harus, kata dokter, mencegah harus lebih diutamakan. Jangan sampai orang terkena sakit. Jadi kita semua sepakat. Dan dalam konteks ini kita demikian. Lanjut. Nah, ini ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana tadi sudah Ustaz kita menyebut bola. Jangan sampai mencampakkan kita kepada sebuah kebinasaan. Ya, di dalam ayat itu, dalam ayat disebutkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi Allah memberikan tumbuhan buah-buahan yang berbagai macam. Aneka ragam ambil oleh kamu dari muka bumi. Tapi dengan syarat hai manusia yang halal dan baik. Ada halal dan tidak baik bagi diri manusia. Ambil contoh kulit manggis. Kulit manggis kan juga banyak diatur khasiat. Tapi sekali makan, sekali telan satu karung. Sekali telan satu karung. Apa yang terjadi? Itu namanya bawa penyakit. Tidak baik artinya. Memang halal tapi tidak baik. Lanjut. Nah karena itu di dalam konteks ini maka kita juga diminta oleh Islam untuk senantiasa mencegah dari berbagai pengaruh. Lanjut. Termasuk mengapa kita misalnya harus berolahraga, ibu-ibu harus memberikan air susu kepada anak-anak.
dengan cara yang baik, dengan halal dan thayyib, itu upaya pencegahan yang memberikan satu upaya menanamkan imunitas secara alami. Jadi imunitas itu ada dua, ada imunitas secara alami lewat kekuatan fisik kita secara lahir, lewat ASI, ada juga imunitas lewat imunisasi. Nah, soal imunisasi ini teman-teman jangan sembarang memberikan anggapan, saya ingin tekankan, karena harus teliti imunisasi yang mana. Dan jangan sembarang mudah mengatakan haram. Ya, saya ingin pesankan kepada teman-teman, karena itu harus kita kaji. Nah, karena dalam APH ini banyak ahli nanti banyak pakar, maka saya kira juga domainnya dari ulama untuk menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Lanjut, nanti saya akan sampaikan sedikit. Nah, ini dilewatkan aja. Lanjut. Nah, ini misalnya yang berkenaan dengan MUI. Maka MUI harus punya standar tertentu. Begini, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berhimpun berbagai pihak, berbagai pakar, berbagai ahli, ada standar-standar yang harus kita gunakan untuk menetapkan sesuatu halal atau haram. Nah, lanjut. Dalam konteks ini juga perlu kita lihat bagaimana misalnya ketika MUI akan mengeluarkan fatwa. Ada standar, ada proses. Maka teman-teman yang sudah berhimpun di APH ini nanti silakan datang ke Majelis Ulama Indonesia. Kita akan teliti, kita akan lakukan advokasi pengusaha hebat untuk bangkit dan bangkit sesuai dengan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.